sendiri di rumah masing-masing, bisa disimak dan diikuti kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah apa yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah ya, akan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, mungkin langsung saya mulai masuk kepada misalul awal. Nah ini nanti juga kita akan mengupas kaidah bahasa Arabnya dan metode pembelajarannya ini menggunakan Arapegon sebagaimana di pesantren-pesantren pada umumnya. Ya, masuk kepada pembahasan pertama, al-misalul awwalu. Al-misalul awwalu. Nah ini langsung saya bacakan secara pegon saja. Nah, kalau teman-teman yang bisa mungkin kelihatan tulisan-tulisan miring ini, ya. Tulisan miring ini adalah tulisan-tulisan pegon kawan-kawan. Ya, tulisan pegon yang itu bertujuan untuk memberikan makna daripada tulisan Arab yang asli dari kitabnya. Baik. Atau kalau mungkin teman-teman udah ada yang pernah belajar lama Arapegon, bisa langsung dimaknani gandul kalau bahasa pesantrennya. Al-misalul awwalu utawi gambaran kang kaping awal iku jawazu hibati sawabil qiraati, ya, oleh menghadiahkan ganjaran maca Quran, wasodaqati lan sodaqah lil mayyiti kanggone mayit, wa usuli lan tumekone sawabil qiraati ganjaran maca Quran. Monggo pinarakin Mas. Wa usuli sawabil qiraati lan tumekone ganjaran maca Quran, wa malil birri lan napa perbuatan-perbuatan baik perbuatan baik yang ditujukan kepada mayit, lil mayyiti kanggone mayit. Nah, karena bahasa Arapegon itu sendiri kan identik dengan bahasa Jawa. Tulisannya bahasa Arab, namun ketika dibaca munine bahasa Jawa. Nah, terusnya saya teruskan dulu untuk kaidah bahasa Arabnya nanti setelah saya baca. Ya mungkin enggak semua satu bab ini selesai, akan tadi cuma sebatas apa yang saya tulis aja. Ya syukur-syukur teman-teman semuanya yang menyaksikan dari live bisa melihat ini dan bisa membacanya, bisa terbaca tulisannya. Lanjut, wa huwa min masailil furu'i, wa huwa utawi misalul awal iku min masailil furu'i, terus setengah saking permasalahan pira-pira permasalahan furu'iyah al khilafiyati yang sifatnya khilafiyah, khilaf, ya. Fala yajuzu mongko ora wenang bisya'nihi kelawan kahanane misalul awal apa isaratul fitani timbul fitnah wal jidali lan pertikaian atau perdebatan wal ingkari lan ingkar ala qaili ing atase wong kang ngucap wal amili lan wong kang ngamalake bihi kelawan misalul awal wala alal mukhalifi lan ora ing atase wong kang berselisih. Lanjut, wala yang bagi lan ora seyogiane apa aniya qo'a ingin to terjadi bainahuma ing dalam antarane kedua orang yang berselisih itu, antara yang sepakat dengan yang tidak sepakat, ya. Apa ma barang la yang bagi kang ora seyogiane wuku wuku terjadinya sesuatu baina akhwaini ing dalam antarane seduluran loro muslimaini tur muslim karone wala ingkana akan tapi ada lil mani duwe wong kang mencegah, ya, berselisih enggak sepakat iku mustanadun duweni sandaran fa inna li ghairihi mengkos tuhune selaine mani iku mustanadan kadzalik. Begitu pula orang yang setuju akan misalul awal itu juga pasti memiliki pandangan masing-masing, pandangan sandaran hukumnya masing-masing. Nah, di sini dijelaskan faqad qala
mongko wis ngendikan sapa Ibnu Taimiyah Imam Ibnu Taimiyah annal mayyitas duhune mayit iku yantafi'u oleh manfaat bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an kama yantafi'u bi ibadatil maliyati kaya dene awake manfaat kelawan ibadah maliyah kang bangsa mal harta minas sedekati ku setengah saking sedekah wa nahwiha lan sepadane sedekah. Nah, mungkin cukup sampai situ aja penjelasan untuk bab awal. Ya mungkin apa yang sudah saya bacakan ini bisa menerangkan atau menjelaskan lebih lanjut lagi terkait nanti kita masuk dalam pembahasan Living Quran. Karena yang sedikit ini udah mewakili semuanya gitu. Mewakili satu bab yang bab pertama. Baik, di sini saya mulai menggali kaidah bahasa Arabnya. Yang pertama ada ungkapan pertama ada al-mithalul awal. Kalau nggak kelihatan dibuka aja kitabnya masing-masing di PDF atau yang punya kitabnya masing-masing di simak, monggo. Tak zoom. Apa? Bisa di zoom kan? Bisa di zoom. Monggo. Al-mithalul awal itu adalah merupakan kedudukannya ini sebagai mubtada. Karena apa mubtada? Ya. Karena salah satunya ditandai dengan adanya mim. Ini. Ada. Nah, kenapa kok mubtada? Karena dia letaknya adalah di awal kalimat. Nah, sedangkan untuk susunan al-mithalul al-awwal ini adalah susunan na'at dan man'ut, di mana ketika keduanya saling memiliki alif lam, ya kesamaan dalam satu kata antara satu dengan dua ini sama bentuknya, sama-sama menggunakan alif lam. Al-mithalul al-awwal itu dimakan dengan susunan na'at man'ut. Nah, boleh jadi ketika alif lam itu dihilangkan dengan catatan keduanya juga sama-sama tidak memiliki alif lam. Misalkan mithalun awalun juga sebagai susunan atau tarkib na'at man'ut. Nah, posisi ini sebagai mubtada, di mana mubtada itu pasti memerlukan khobar, yang namanya khobar. Nah, khobarnya di mana? Pasti khobarnya terletak di kalimat setelahnya, yakni terdapat pada jawazu hibati tawabil qiraati. Ini adalah khobar. Kenapa kok khobar? Selain khobar ini terletak setelah mubtada, tanda yang lain adalah khobar ini memiliki tanda dhamma. Maka dari itu ini dinamakan sebagai khobar. Nah, seterusnya jika diteruskan jawazu hibati tawabil qiraati, ini adalah tarkibnya apa? Susunan idhofah. Karena setelah khobar atau setelah lafaz yang berharakatkan dhamma pada awal kalimat, ya, seterusnya ini diberi harakat kasrah semua. Nah, karena ini adalah merupakan susunan idhofah daripada lafaz jawas ini, di mana idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya yaitu jawas dan mudhofnya itu jawas, dan mudhof ilaihnya itu dari kata hibati tawabil qiraati. Dan sampai sini itu adalah susunan idhofah. Seterusnya di sini ada tanda wow, yang mungkin nanti nggak semuanya saya jelaskan, yang sekiranya penting aja. Wasot dapati. Nah, ini sama-sama memiliki harokat kasroh, yang artinya apakah itu rangkaian dari idhofah sebelumnya? Jawabannya tidak, karena di sini terdapat huruf wawu yang menandakan bahwa itu adalah wawu atau itu wawu penghubung antara satu kata dengan kata yang lain. Itu memiliki hubungan antar katanya. Nah, hukum daripada wawu ataf ini adalah
mengikuti i'rab sebelumnya. I'rab sebelumnya ini adalah apa? Jar, ya, karena yang namanya mudhof ilaih itu pasti menyimpan huruf jar min atau am. Maka dari itu di dalam kalimat itu berharokat kasroh. Ya, kasroh. Karena ini mudhof ilaih. Wasodaqati ini adalah kasroh yang ada di sini itu adalah mengikuti i'rab sebelumnya, yakni i'rab sebelumnya adalah mudhof ilaih. Nah, lalu di depannya berhubung ini ada waw athof, maka diharokati sebagai kasroh lafaz as-sodaqahnya. Nah, kemudian ada setelahnya lil mayyiti. Kenapa kok sama semuanya harokatnya, harokat akhirnya? Yang pertama karena mudhof ilaih, yang kedua karena terdapat waw athof. Nah, yang ketiga ini karena kemasukan huruf jar berupa huruf jar lam. Kalau secara umum, secara dasar ilmu nahwu itu kan ada huruf jar itu ada min ila an ala fi rubah ba kaf lam. Nah, lam inilah sebagai tanda huruf jar yang menjadikan kalimat mayyit ini menjadi kasroh. Ya, mungkin kalau ilmu nahwu dasar huruf jar cuman min ila an ala fi rubah ba kaf lam. Nanti di kitab yang lebih lanjut lagi, kitab Alfiah misalkan itu ada 12 kalau nggak salah, lebih banyak lagi. Nah, terusnya setelah ini kemasukan huruf jar, di depannya ada wawu yang sama dengan wawu ini, yakni wawu athof, wawu suli. Nah, artinya lafaz setelahnya harus dihukumi i'rab yang mengikuti i'rab sebelumnya, yakni kasroh. Maka lafaz wusul ini berhubung ada kedapatan wawu athof, ya, diharokati sebagai kasroh. Begitu pula seterusnya wusuli tawabil qiraati, karena ini sudah dijelaskan tadi susunan tarkib idhofah yang mana mudhofnya ini berupa mengikuti i'rab sebelumnya, karena tadinya khobar ditandai dengan dhamma. Kalau ini mengikuti i'rab sebelumnya kasroh, kemudian diteruskan wusuli sawabil Qur'ani. Nah, ini sunan idhofah sampai lafaz Al-Qur'an, maka harakat yang tepat untuk mengharokatinya adalah kasroh semuanya. Kemudian ini masih sama, masukkan wawu athof dan hukumnya mengikuti i'rab sebelumnya, yakni kasroh, dan ini otomatis di kasroh semuanya. Lil birri lil mayyiti masukkan huruf jar. Nah, lanjut lagi yang sedikit unik. Ada lafaz di sini kana, misalkan kana. Kalau di dalam ilmu nahwu karena itu amalnya apa? Tansibul ismal dan huruf. Oh, wawan. Wawan. Karena lilma ini mustanadun. Nah, tarfa'ul tansibul ismal tarfa'ul khobar daripada isim kana itu adalah mustanadun, karena ini dibaca doma. Khobar itu hukumnya adalah doma. Sedangkan tarfa'ul isma tansibul isma menasabkan isimnya. Nah, berhubung sebenarnya ini kan dinasabkan atau di fathah. Kalau tanda nasab itu kan fathah. Berhubung ini ada tanda huruf jar, kemasukan tanda jar berupa lam, maka ini harus mengikuti satu hukum yang ada pada kata tersebut, yakni berupa lam. Maka ini diharapkan sebagai kasroh karena lam jar. Nah, sebaliknya kalau ada lafaz ana itu amalnya berarti apa?
tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isim, ya ini dibaca rofak. Annal mayyit masuk maaf, menasabkan isim annal mayyita dan tabi'u apa tadi? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Khabarnya di apa tuh itu? Setelah anna, karena anna adalah apa? Amil nasab ya. Yang semestinya setelahnya itu dihukumi nasab, yakni mayit di fathah di fathah. Setelah itu anal mayita yang tafi'u dibaca rofa, kayak gitu. Qiraatul Qur'ani. Nah, sekarang kita mulai memberikan penjelasan dari apa yang telah kita tuliskan di sini. Nah, jadi pada pembahasan yang pertama ini, yang gambaran pertama, misalul awal, itu membahas tentang bolehnya membacakan ayat suci Al-Quran terhadap orang yang meninggal. Tidak hanya membacakan ayat suci Al-Quran aja kan, tapi juga bersedekah yang pahalanya itu bersedekah dan berbuat amal soleh yang pahalanya itu dikhususkan untuk sang mayit. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, di sini pada paragraf setelahnya, Mbah Ali Maksum sebagai musannif kitab ini memberikan pesan untuk diwanti-wanti oleh masyarakat umum, supaya diwanti-wanti bagi masyarakat umum ya. Apa pesannya? Yakni berbunyi wa huwa min masailil furu'i. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan furu'iyah yang tidak perlu adanya perselisihan, bahkan ya naudzubillah min dzalik, sampai adanya benci satu sama lain, perdebatan yang saling menjatuhkan satu sama lain atau bahkan mungkin ingkar. Naudzubillah min dzalik. Mbah Ali Maksum mewanti-wanti sekali hal itu terjadi di kalangan umat kita. Mari kita lanjut. Tidak ada apa-apa. Nah, oleh karena itu Mbah Ali Maksum berpesan kepada seluruh siapapun yang membaca kitab ini, terlebih bagi santrinya, ya, supaya tidak perlu adanya perselisihan di dalam permasalahan yang sifatnya furu'iyah. Karena permasalahan furu'iyah itu pasti melalui tahap ijtihadiyah, dan ijtihadiyah itu akan menimbulkan khilafiyah, perbedaan pendapat, ya, karena pandangan setiap manusia itu pasti berbeda. Ada yang bilang A dan ada yang bilang B. Nah, seharusnya hal demikian itu tidak terjadi pada setiap orang-orang muslim. Orang-orang, apalagi satu sama lain itu adalah saudara. Muslimu akhul muslim. Nah, perlu diperhatikan bahwa orang yang memiliki berbeda pendapat, orang yang setuju maupun yang tidak setuju atas satu keputusan permasalahan, itu memiliki pendapatnya masing-masing dan memiliki sandaran hukum dalilnya masing-masing. Nah, oleh karena itu tidak perlu adanya perdebatan atau bahkan sampai kebencian satu sama lain, apalagi itu sama muslim, ya kan? Nah, oleh karena itu, ini satu pendapat yang disampaikan Mbak Ali dalam kitabnya, yakni pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Fakat oleh Ibnu Taimiyah annal mayyitas, sungguhnya mayit itu yang mendapatkan manfaat dari pembacaan ayat suci Al-Quran itu sebagaimana kebermanfaatan ibadah-ibadah maliyah
seperti sedekah. Nah, itu pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi landasan pertama permasalahan ini. Nah, mungkin pendapat-pendapat setelahnya juga berbicara setuju bahwa membacakan surat Al-Quran, ayat suci Al-Quran dan memberikan sedekah kepada orang lain. Kalau di sini mungkin bahasanya selamatan mungkin ya. Kalau membacakan ayat suci Al-Quran itu bisa yasinan, tahlilan gitu ya. Tradisi yang berkembang di wilayah kita ataupun berbuat amal baik yang lain. Nah, itu kalau pahalanya dikhususkan disampaikan kepada orang yang telah meninggal itu sampai berdasarkan pendapat-pendapat yang ada pada bab ini. Gak hanya Imam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim, pendapatnya antar mazhab itu juga disampaikan di sini. Ya, kan banyak pendapat yang berbicara mengenai kebolehan membacakan ayat suci Al-Quran terhadap mayit. Nah, ini nanti pada segmen berikutnya kita akan membahas secara kajian mengenai living Quran, bagaimana tradisi ini atau tradisi yang mungkin membacakan ayat suci Al-Quran terhadap mayit itu merupakan tradisi kita yang dinamai dengan tahlilan atau yasinan. Nah, kita akan kaji tahlilan atau yasinan itu secara lebih lanjut pada segmen berikutnya di kajian living Quran. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap pantau Instagram HMSPAT untuk beberapa menit ke depan.